Ramadan, umroh biasa saja harus sempurnakan, apalagi umroh di bulan Ramadan ya. Itu yang menyebabkan umroh ini kita persiapan lebih lama. Yang ketiga, umroh Ramadan juga memiliki perbedaan dibanding umroh yang lain, khususnya umroh kita, itu umroh itikaf. Karena ada aktivitas yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya di 10 hari di bulan Ramadan, yaitu itikaf. Jadi kalau di bulan-bulan yang lain, Masjidil Haram itu tidak bisa digunakan untuk itikaf. Dan kalaupun Bapak Ibu bisa itikaf, itu di masjid tidak ada kegiatan yang spesial. Tapi khusus 10 hari Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, itu kegiatannya sangat khusus ya, spesial gitu. Karena ada itikafnya. Dan kegiatan itikaf ini juga kemudian memicu atau mendorong warga sekitar Saudi itu untuk berbondong-bondong ke masjid. Ya, sehingga secara teknis ini persiapannya berbeda dengan umroh yang lain. Ya, sehingga banyak faktor yang kemudian kita perlukan untuk berkoordinasi jauh-jauh hari. Kemudian yang keempat, tentu yang membedakan adalah karena kita akan menjalankan umroh ini dengan sistem backpacker ya. Nah, ini juga nih pembicaraan menarik ya, karena sedang viral Kang Rija ya tentang Backpacker backpacker ya. ini gitu ya. Terus terang barangkali sampai juga di apa di handphonenya Bapak Ibu gitu ya tentang viralnya umroh backpacker hari ini. Nah, tentu kita akan nanti akan jelaskan apa esensi backpacker yang sudah 4 tahun, 4 angkatan kita lakukan dengan backpacker yang dimaksud oleh Kemenag ya saat ini gitu ya. Ya, bahasanya mungkin serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama gitu. Nah, untuk backpacker ini yang kita lakukan ini sebenarnya bukan umroh backpacker ya yang dimaksud oleh Kemenag. Karena umroh backpacker yang dimaksud Kemenag itu adalah umroh yang dilakukan secara mandiri tanpa melalui travel. Nah, ini yang kemudian sedang disorot oleh Kemenag karena sebenarnya secara teknis sangat memungkinkan untuk bisa berangkat sendiri-sendiri gitu. Tetapi aturan di Indonesia itu belum membolehkan melaksanakan umroh tanpa melalui travel atau tanpa menggunakan sisko patuh ya. Karena banyak sekali resiko yang bisa terjadi dari mulai banyak penipuan ya, kemudian juga banyak kehilangan jamaah karena tidak jelas nanti yang tanggung jawab siapa. Kemudian juga terkait dengan overstay. Overstay ketika tidak terkoordinasi dengan baik dengan travel, maka sangat memungkinkan ada orang-orang yang berangkat ke Mekah atau Madinah, kemudian dia tinggal lebih lama dari batas waktu yang telah ditentukan. Dan ini permasalahan-permasalahannya yang lain. Nah, sementara yang kita dari awal kita sebut umroh backpacker di sini adalah lebih cenderung kepada umroh hemat sebenarnya, umroh murah, tetapi resmi menggunakan travel berizin, kemudian juga melakukan prosedur seperti biasa. Hanya kita nanti akan merasakan rasa backpackernya itu ketika di Mekah. Yang maksud backpacker di sini adalah kadang-kadang kita kan suka berangkat ke gunung ya. Kalau berangkat ke gunung itu kan disebutnya backpackeran gitu ya, backpackeran. Nah, disinilah makna backpacker yang kita maksud dalam umroh backpacker kita, yaitu umroh yang nanti karena ini umrohnya spesial, benar-benar kita akan merasakan sebuah perjuangan ibadah ya, perjuangan ibadah di mana niat kita adalah betul-betul untuk iktikaf di Masjidil Haram. Nah, sehingga kemudian akan kita rasakan pentingnya kebersamaan dan kekeluargaan selama melaksanakan ibadah umroh ini. Nah, ini yang kemudian bisa nanti dijelaskan nih oleh Babe bagaimana apa namanya sebagai alumni dengan rekor terbanyak untuk berangkat umroh backpacker, barangkali bisa sedikit nanti menjelaskan sebenarnya backpacker yang dirasakan itu seperti apa. Karena banyak jemaah umroh yang kemudian alumni bilang, Ustadz ini mah bukan backpacker, katanya umroh biasa, bahkan lebih enak dari umroh biasa katanya begitu. Nah, jadi backpackernya di mana gitu. Nah, barangkali saya beri kesempatan dulu nih untuk nyelang ya, Babe, karena ini
terkait dengan satu, kenapa harus jauh-jauh hari. Ini evaluasi juga karena kalau sudah deket-deket ternyata masih banyak pertanyaan dari jamaah yang juga belum bisa terjawab. Ya, artinya di lapangan banyak yang miss gitu, yang missnya karena kurangnya waktu pembinaan dan pembekalan. Dan juga terkait dengan umroh backpacker. Barangkali ada masukan dari tambahan atau komentar dari Babeh Luti ya di Bekasi. Saya berikan waktu, silakan Babeh, ada tambahan, silakan untuk awalan. Mikrofonnya, Beh. Terima kasih Ustadz. UAS. UAS apa UAP tadi? Uap. 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 Ya, berbagi pengalaman untuk kenapa backpacker sekarang di umroh tahun ini tidak ada, itu supaya tidak salah tafsir lah dengan Departemen Agama. Jadi sebetulnya backpacker itu kan saya sudah ngikutin 3 kali. Jadi kira-kira dengan harga yang cukup murah, kita dapat fasilitas yang bagus gitu. Nah, backpackernya ini sebetulnya waktu di Masjidil Haram aja, waktu di Mekah itu kita rasakan backpackernya. Karena prosedur yang kita lalui sebetulnya sama dengan umroh yang lain gitu ya. Nah, kenapa di Masjidil Haram itu bisa beda dan kita sebut backpacker? Karena di Mekah itu kita melakukan iktikafnya. Waktu di Madinah tidak, waktu di Mekah baru iktikaf. Nah, iktikaf itu kan kita banyaknya malamnya itu sampai pagi itu ada di masjid. Nah, sehubungan dengan banyaknya di masjid, akhirnya hotelnya itu sia-sia kalau kita sendiri-sendiri gitu ya, karena sering kita tinggal. Nah, sehingga konsep yang disebut oleh LTI itu bahwa begitu kita sampai di Mekah, maka kita kumpul aja untuk di hotel itu istilahnya naruh barang lah gitu. Naruh barang, tetapi untuk tidur dan lain-lain tidak sama dengan waktu di Madinah. Karena kita banyak memang tidurnya kan di Mekah. Ya, jadi ibaratnya itu di hotel di Mekah itu sebagai posko aja. Naruh barang di situ, kita ada yang mau pulang silakan, ada yang mau mandi silakan. Tapi dari asar kita berangkat lagi, pulangnya sehabis suruk gitu. Ya, itu sih. Dan kenapa juga backpacker? Karena rasa kekeluargaan nanti kita di sana itu sangat penting gitu. Kita sama seperti haji, nanti kita bikin kloter-kloter, ada karu, ada kepala regu, ada kepala kelompok. Nah, di mana nanti tenggang rasa juga, karena waktu di Mekah itu kita nggak dikasih nggak makan, tanggung jawab kita, maksudnya jamaah gitu ya. Travel tidak mengadakan. Nah, justru dengan seperti itu kita menambah lagi. Karena untuk makan itu kita harus kumpulkan infak. Tujuannya bukan untuk makan, tapi kita berinfak untuk teman-teman kita buka puasa atau untuk sahur. Jadi pahalanya kita ngambil puasa teman kita tuh pahalanya gitu. Jadi jangan dibawa urunan atau heweran, enggak. Nah, habis itu kekompakan kita untuk mencari makanan, nah disitulah backpackernya mulai itu. Nanti kita jalan-jalan, nyari makanan, bagaimana cara nyarinya, bagaimana cara memasukkannya ke Masjidil Haram yang setiap tahun itu selalu berubah aturannya. Dan suddenly itu perubahannya itu nggak jauh-jauh hari. Jadi tiba-tiba berubah gitu loh. Kita juga kaget, harusnya kita bisa masuk ke sana tuh. Enggak. Setiap tahun itu pasti berubah. Makanya saya salut sama Ustadz LTI yang terus berkolaborasi, terus update,
dan cepat kita membentuk tim untuk mengatasi kalau ada perubahan yang tiba-tiba gitu. Rasanya kalau misalnya kita ngikut umroh backpacker ini rasanya hampir sama dengan umroh yang yang reguler, yang biasa. Hanya bedanya nanti memang waktu kita di Mekah aja. Kita satu kamar itu bisa 20 sampai 30 orang gitu ya. Dan ruangannya cukup besar, hotelnya juga hotel bintang 5. Kira-kira gitu Ustadz Uus. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Babe. Ini gambaran sedikit supaya tidak ada miskomunikasi ya terkait penggunaan backpacker yang sebelumnya barangkali Bapak Ibu dengar. Sementara yang dimaksud oleh Kemenag adalah backpacker adalah umroh mandiri, jadi beda sekali. Jadi yang dimaksud kita backpacker di sini adalah di dalam esensi ketika beribadahnya, artinya kita berjuang, kita bersama-sama untuk mendapatkan keutamaan. Dan di Mekah itu memang satu kamar itu sekitar 20 orang ya diisi, tapi masih bisa kalaupun semua kumpul masih bisa tidur ya, Babe ya. Bisa, masih bisa. Karena kamarnya luas ya. Ya. Kamarnya luas dan karpetnya juga setebal kasur Palembang kalau di sini. Jadi ya insya Allah. Dan memang pada akhirnya yang banyak di hotel itu adalah yang sakit ya, atau yang memang punya keterbatasan seperti punya penyakit yang memang tidak bisa kemudian terlalu sering bolak-balik, sehingga tetap ada yang di hotel dan ada yang itikaf, dan insya Allah nyaman lah, masih nyaman insya Allah. Barangkali itu. Kemudian selanjutnya kita akan berkenalan dulu, mungkin Babe, sebelum nanti Ustadz Rijal akan menyampaikan tausiahnya. Silakan. Tadi saya sudah ya, kemudian Babe Lutfi juga sudah. Ini dari tim LTI Tour dulu ya. Kemudian dari alumni sudah ada Babe Lutfi. Kemudian dari pembimbing ada Ustadz Rijal Abu Mikyal. Assalamualaikum Ustadz Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini beliau ini tiap tahun jadi pembimbing utama. Beliau dulu pernah jadi pembimbing haji terbaik Jawa Barat tahun 2004. Zaman masih dulu. muda. Masih muda. Sekarang gitu awet muda. Awet muda. Usia Ustadz Rijal ini dengan saya kalau dilihat lebih muda. Tua sadus. Lebih tua saya. Tapi sebenarnya lebih muda saya gitu ya. Saya lebih boros aja sedikit di wajah. Tadi beliau juga dulu ajudan Aagim ya. Kalau dulu pernah jadi ajudan Aagim tahun 2000-an ya. Waktu awal-awal lagi ya. Ya, waktu masih muda itu. Kemudian sempat lama di Darut Tauhid dan hari ini bergabung di LTI ya, Lembaga Tarbiyah Islamiyah, dan juga LTI Tour gitu. Nah, beliau insya Allah nanti akan berikan tausiah, dan beliau juga yang akan mendampingi kita nantinya. Dulu cerita sedikit, mumpung masih ingat, dulu tahun 2004 itu kenapa terpilih menjadi pembimbing haji terbaik, salah satunya adalah karena kasus mencret massal ya waktu itu ya. Jadi salah makan makanan sehingga kemudian hampir seluruh jamaah itu sakit perut. Itu hampir tidak jadi berangkat. Mungkin nanti saya bisa cerita itu gimana mengatasi penyakit di makanan perut itu ya, sehingga kemudian sebuah kondisi yang sangat sulit ya waktu itu, tapi alhamdulillah bisa diatasi, dan alhamdulillah seluruh jamaah bisa berangkat dengan perjuangan dan kebersamaannya. Barangkali itu. Kemudian satu lagi Kang Riza Kurniawan. Nah, ini beliau Direktur LTI Tour ya. Waalaikumsalam Kang Riza. Waalaikumsalam. Jadi nanti untuk urusan-urusan yang terkait dengan handling, nanti beliau yang akan banyak bersentuhan dengan Bapak Ibu terkait nanti pembukingan hotel, pesawat, visa, apalagi dan yang lain-lainnya. Dan lain sebagainya. Semua kebutuhan Bapak Ibu semua insya Allah bisa ditanyakan kepada
pada beliau, dan tadi sudah diinfokan ya untuk pesawat insya Allah bulan ini kita akan booking ya. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang sudah bisa mulai mencicil kembali untuk untuk pelunasan ya, silahkan bisa dicicil dari sekarang, karena kita juga setelah itu akan membooking untuk Hotel. hotel ya, untuk hotel. Untuk hotel secara prinsip sebenarnya hotel, karena kita sudah setiap tahun sudah ada kerjasama yang permanen ya, tapi tetap namanya di Mekah tidak ada yang aman. Jadi kita betul-betul harus sangat berhati-hati, harus sangat selektif ya di dalam kerjasama, karena banyak kasus, dan hari ini saya dengar dari beberapa yang sudah berangkat, kasus itu semakin banyak ya, kasus di mana mereka sudah datang ke sana dan hotelnya tidak ada. Hotelnya tidak ada. Nah, ini Masya Allah ya, kita berdoa mudah-mudahan kita tidak mengalami hal seperti ini, dan kita selalu berusaha. Alhamdulillah setiap tahun lancar gitu. Bahkan ketika tahun kemarin kita di Madinah ya, ada travel sahabat kita yang mengalami hal seperti itu ya, travel yang lain gitu. Dan Masya Allah itu perjuangan yang sangat berat itu, karena jamaah sudah ke hotelnya tidak ada gitu ya, kamarnya tidak ada. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah kita setiap tahun lancar. Nah, oleh karena itu maka mohon kerjasama dari Bapak Ibu juga agar kita bisa membooking ya lebih awal gitu, karena kita targetkan jumlah jamaah hari ini sudah sekitar 60, kita targetkan 80 dulu untuk termin pertama pembookingan pesawat dan juga bis ya. Jadi satu bis kan 40, jadi 80 seat gitu. Sehingga mudah-mudahan kalau bisa di booking 80 seat kita bisa satu pesawat ya. Karena kalau tahun kemarin kita ada tiga penerbangan gitu, karena tadi berbeda-beda di dalam pembookingannya seperti itu. Nah, untuk tahun ini mudah-mudahan paling banyak juga 2 pesawat ya, karena 80 jamaah akan berangkat dalam satu pesawat yang sama insya Allah. Kemudian baik dari calon jamaah nih sekarang ya, saya sapa satu-satu, barangkali bisa perkenalan singkat. Pertama dari siapa ya? Pak Ahmad, barangkali Pak Ahmad, silahkan Pak Ahmad Junaidi. Pak Ahmad masih monitor? Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Silahkan Pak Ahmad, perkenalan singkat biar Pak pada hafal nih. Oh. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ya. teman-teman yang lain. Nama saya Ahmad Junaidi. Ya. Saya di Bandung tinggalnya. Ya. Baik, Pak Ahmad ini pertama kali umroh atau sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya sudah pernah Pak Ustadz, tapi yang Yang Ramadan Ramadan belum? Oh ya, belum. siap. Berarti ini Iya. yang pertama untuk Ramadan ya? Insya Allah Ustadz. Sendiri atau dengan istri? Dengan istri Pak Ustadz. Alhamdulillah. Siap. Insya Allah. Jazakallah. Nuhun sami-sami Pak Ustadz. Baik, itu Pak Ahmad. Selanjutnya Bu Ai, mau perkenalan lagi Bu Ai, silahkan. Masih mah. Tapi mending. Baik. Pak Ustadz kebetulan lagi kurang sehat. Oh iya baik. Iya. Dilanjut aja ya yang Ya, lain. mangga Pak Ustadz. Pak Akmal, silahkan Pak Akmal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bapak, Ibu warahmatullahi semua. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Akmal. Domisilinya di Bandung. Alhamdulillah. Ya. Dan insya Allah nanti kita satu keluarga ya Pak di dalam umroh ini nanti gitu. Oh, Hanya Masya Allah. tertarik banget nih pengen kenal gitu dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua gitu. Alhamdulillah ya. Ya. Sebelumnya udah pernah Ramadan Pak? Saya
perdana Pak Ustadz, Alhamdulillah. baik yang Ramadan ataupun yang reguler. Reguler, Masya Ya. Allah. Perdana langsung itikaf Pak ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Fatma sehat, Fatma. Oh ya, Bu Rina, alhamdulillah sehat. Makna Saya dengan dipertemukan ini dengan Fatma LPI-nya dari ini Bu Rina. ya Ustadz. salah satu mahasiswa waktu saya ngajar di Sekolah Bintang Madani. Beliau Oh, adalah mahasiswa. Masya Allah. Alhamdulillah. Dunia sempit ya. Baik, berikutnya silahkan siapa? Bu Didah ada? Baik, sedang ada halangan barangkali. Bu Ois dulu lah, Bu Ois Jubaidah silahkan Bu. Atau duo Ois ya, duo Ois, dua-duanya silahkan. Bu Ois silahkan. Ada dua Bu Ois. Bu Ais Rusina dan Bu Ais Jubaida ini keluarga, Ustaz. Keluarga ya. Silahkan Bu Ois. Enggak, Bu Ais duluan. Bu Ais Rustina duluan. Kayaknya sedang off kamera nih. Silahkan. Kapan saya off kamera juga ya Ustadz ya? Oh iya nggak apa-apa. Suaranya Ya, terdengar insya insya Allah Allah. ya Bu. Ya insya Allah pengen ikut satu keluarga nih. Kemarin diceritain sama tante saya tuh Bu Ais Rustina. Oh Luar iya. biasa katanya ibadah Alhamdulillah. Ramadannya Masya Allah. Insya Allah. Jadi Insya tertarik pengen nyobain Ramadan. Allah. Amin. Dulu pernah sekali Ramadan di sana juga. Ah, Tapi ya. ya apa namanya masih istilahnya kalau dulu masih awam awal-awal Oh berangkat. iya iya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan lebih baik lagi Bu ya untuk Iya. persiapannya dan mudah-mudahan juga Allah berikan mabrurah ya untuk Amin, amin. ibadah nanti. Amin. Amin, insya Allah. Baik, selanjutnya silahkan. Bu Ais Rustina insya Allah berangkatnya dari awal Ramadan ya, beliau ambil program full Masya Ramadan. Allah. Masya Luar Allah. biasa nih. Masya Allah nih calon surga. Penghuni surga ini Masya Allah. Amin, amin. Amin. Pak Iwan, silahkan Pak Iwan Gunawan. Pak Ustadz, Bu Ai, ada semua. Barusan awal Ramadan, berapa itu bayarnya? Dari awal Baik, Kang Riza dulu, Kang Riza silahkan. Ada yang nanya enggak? Kang Riza. ternyata Bu Ai pengen ikut berangkat lebih cepat. Iya dong. Ha-ha. Amin. Insya Allah nanti di-share Bu di grup detailnya. Oh iya, Iya, iya. di grup atau di ini di Japri? Bisa dijawab. Boleh dijapri nanti, Bu. Oke. Di Baik, antosnya? siap. Pak Ya, Iwan nuhun. silahkan, Pak Iwan Gunawan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas Ustaz, suaranya? Jelas. Alhamdulillah pada kesempatan ini berkesempatan untuk bisa gabung di acara Zoom ini dan mungkin pemberangkatan umroh rencana sekarang itu merupakan pemberangkatan pertama Ustaz. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Dan saya dengar dari alumni yang sudah berangkat ke sana, Ya. yaitu bagus gitu ya untuk kegiatan umroh backpacker ini. Makanya saya tertarik, maka waktu itu ketemu dengan Pak Ustadz Us langsung gitu ya, dengan Pak Rija juga udah ketemu di KTI. Saya tinggal di Jati Handap, di Cahum ke atas. Deket ya. Ya, dekat. Kebetulan tetangga di sini Jati Handap juga tahun 2019 pernah ikut di program ini gitu ya. Saya banyak cerita dari beliau ya terkait dengan kegiatan ini. Gitu. Jadi saya tertarik dan mudah-mudahan Allah mudahkan bisa di tahun ini. Amin. Ya, Amin. Ini itu Ustaz untuk perkenalan. Siap. Jazakallah khairan. Terima kasih Pak Iwan ya. Selanjutnya Pak Obing Hobir, silahkan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, tadi nama saya Obi Mobir. Masya Allah. Saya dari Sukabumi. Masya Allah, jauh ya Sukabumi. Ini kegiatan umroh ini yang pertama, saya baru, makanya saya Alhamdulillah. pembimbingannya ke semua aja. Masya Allah, siap Pak, Insya Allah. Saya nanti dengan istri, dengan jadi ajak sama adik saya gitu, sama ini ke Hartanti. Oh iya, Masya Allah. Keluarga Alhamdulillah. Bogor nih. Kebetulan hujan di Sukabumi, hujan. Oh, Ah, hujan ya? Di Bandung cuma sebentar-sebentar nih hujannya. Saya kira gitu aja perkenalan saja. Terima kasih. Siap Pak Bing, terima kasih. Mudah-mudahan lancar dan insya Allah mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan bisa itikaf dan bisa mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Selanjutnya silahkan Bu. Aduh saya lupa lagi yang Oppo A3s tuh Bu Salimah ya? Bu Siti. Bu Siti. Silahkan Bu. Siti Halimah. Siti Halimah. Ya. Kan disingkat jadi Salimah ya. Siti Halimah. Ngeles satu. Padahal lupa. Silahkan Bu. Oh ternyata kakak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz. Saya kebetulan insya Allah nanti berangkat itu dengan suami, kemudian dengan ibu saya yang udah usianya sekarang tuh 77 tahun, tapi insya Allah beliau masih sehat. Amin. Ya. Wah, ini rekor Bu, berarti Bu. Rekor. Kemudian dengan anak saya, Masya Allah. dengan adik saya ini ke Hartati, sama Masya tadi itu Pak Obing. Pak Obing itu adik Ternyata. ipar saya. Nah, istrinya itu adik saya. Jadi insya Allah nanti kita kalau Allah izinkan kita berangkat 7 orang. Gitu. Masya Allah. 7 orang. Siap, Masya Ya. Allah. Ya, nanti mohon ininya aja Ustadz. Mohon bimbingannya karena saya bawa orang tua. Ibu saya kebetulan udah 77 tahun. Tapi insya Allah beliau masih sehat gitu ya. Dan anak saya sekarang baru masuk kuliah. Nah, barangkali nanti yang namanya anak-anak mungkin dari segi kehusuan ibadah mungkin nggak bisa dengan kita yang sudah tambah usianya tambah banyak itu. Jadi nanti mohon ada pencerahannya bagaimana membawa ada generasi yang memang masih muda, ada yang udah sangat sepuh juga gitu. Ustadz, itu saja mungkin Ustadz. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insya Allah dalam beberapa kesempatan umroh juga tahun lalu dan 2 tahun yang lalu juga insya Allah ada yang sudah usia di atas 65 ya, 70 barangkali ya. 70 sama bayi. Sama ya, yang paling kecil bayi gitu ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti kita akan bantu dan insya Allah kita akan bimbing juga. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selama proses umrohnya dan Allah berikan mabrurah juga ya, karena mudah-mudahan ini Ramadan ini luar biasa karena keutamaannya banyak ya, sehingga kita betul-betul kondisinya itu betul-betul sangat luar biasa ya, berbeda dengan umroh yang lain. Oleh karena itu kita akan persiapkan jauh-jauh hari Bu ya, mudah-mudahan semuanya lancar, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya siapa nih Bu? Parifa dulu barangkali ya. Parifa silahkan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin off cam Ustadz karena ada kegiatan juga ini. Oh iya, siap. Ya, perkenalkan nama saya Rifa Rinaldi, insya Allah berangkat dengan istri juga, Ibu Putri Robiatul, dan insya Allah
ini adalah kegiatan umroh kita yang pertama di bulan Masya Allah. Ramadan maupun Reguler reguler. ya. Alhamdulillah. Domisili kita berdomisili di Marga Asih, tepatnya dekat Oh, di Bandung ya. ya di Bandung. Mudah-mudahan Alhamdulillah. saya dan istri diberikan kesehatan sampai dengan hari H untuk keberangkatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Amin, insyaallah. Siap. Terima kasih Pak Arifah. Jazakallahu khairan. Berikutnya Bu Rina, silakan Bu Rina. Sudah tidak asing ini. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah. Sudah di rumah ini, Bu? Sudah. Dari jalan tadi ya. Di jalan tadi diangkut, makanya off kamera. Masya Allah. Ya, kenalan lagi barangkali ini kan banyak yang baru bulan lalu tidak hadir. Nama saya Rina Ratnaningsih, biasa dipanggil Rina atau Ratna gitu ya. Domisili di Bandung, sama kakak tinggalnya di Jalan Ahmad Yani. Dan ini insya Allah untuk umroh tahun 2024 itu adalah umroh yang kedua. Alhamdulillah. Masya Allah. Pertama tahun kemarin ya Bu ya? Iya, tahun kemarin. Masih hangat. Masya Allah. Iya. Amin. Ya, insya Allah meskipun mengulang umroh itikaf, insya Allah akan rasanya tetap berbeda Bu. Insya Allah lebih baik. Karena kepikirnya sih kan kemarin ya lihat tuh ada pengumuman yang full Ramadan ya. ya. Jadi kepikiran apa full Ramadan atau yang Nah, Kang Reza tuh. Bu Rina Masya kayaknya Allah. mulai mikir-mikir nih mau dari awal Ramadan. Karena kemarin 17 hari serasa kurang ya. Dan alhamdulillah ya banyak rezeki. Amin. Ya Allah. Ini tahun pertama kita adakan full Ramadan Bu untuk itikaf backpacker. Jadi insya Allah karena banyak juga yang bertanya gitu, banyak yang minta Ustaz ada nggak dari awal Ramadan gitu. Makanya Kang Riza yaudah tahun ini insya Allah kita buka gitu dari awal Ramadan. Insya Allah. Cuman kalau untuk full Ramadan sama yang 17 hari apakah kepulangannya akan berbarengan? Apakah berbeda? Nah, seperti itu. Sama-sama Bu pulangnya, bareng-bareng. Bareng. Ya, beda berangkat. Itikafnya juga bareng. Itikaf bareng, cuma Lebih lebih awal. awal. Ya, lebih awal aja. Ya. Baik, yang terakhir Bu Putri silahkan. Mungkin udah sama saya. Oh, sudah ya. Ya, silakan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, agar berkah ya acara ini, kita juga akan dengarkan tausiah dari Ustadz Rijal Abu Mikyal barangkali. Dipersilahkan Ustadz. Ini udah semua ya? Ada yang kelewat nggak? Ada ya, nggak yang hadir? Udah sepertinya. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, silakan Ustadz. Tinggal saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, calon jamaah umroh i'tikaf Ramadan tahun ini insyaallah ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan ke niat yang sudah kita tancapkan sejak pertama kali kita daftar, insyaallah. Ada satu pekerjaan orang yang beriman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, yaitu yuqinun. Mereka itu adalah punya pekerjaan, yaitu yakin. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka sangat yakin terhadap hari-hari akhirat. Atau mereka sangat yakin terhadap apa yang mereka lakukan ini benar-benar mencari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah berniat, maka keyakinan kita nggak boleh keyakinan yang dibenci oleh Allah Bapak Ibu. Gitu ya.
benar-benar yakin bahwasanya yang kita niatkan ini akan membuahkan kebaikan dan harus kemuliaan. Jadi tidak cukup baik, tapi kebaikan yang kita lakukan harus membuahkan kemuliaan. Kemuliaan ini adalah muncul terpujinya kita di kalangan makhluk-makhluk langit dan bumi itu. Jadi orang-orang yang mulia itu pekerjaannya dipuji oleh makhluk yang ada di langit, yang ada dan juga ada di bumi. Siapa? Orang-orang yang baik ataupun makhluk-makhluk yang baik juga. Maka ketika kita memiliki niat, maka harus muncul keyakinan. Dan salah satu keyakinan yang harus kita ambil adalah sejatinya apa yang kita lakukan ini termasuk ibadah umroh itu mendatangkan kemuliaan ataupun kebaikan-kebaikan yang dahsyat. Ustaz, saya ini lagi tidak punya uang, misalkan begitu ya. Ternyata apa yang saya lakukan? Maka dengan umroh justru Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kefakiran. Tuh, dari mana dasarnya Ustaz? Nah, maka dari itu ketika kita berbicara, ini tidak boleh keluar pembicaraan kita kecuali ada bimbingan. Bimbingan yang terbaik adalah bimbingan wahyu. Jadi Rasul sampai berbicara begini, Pak. Ya. Jadi fa inna khairul hadisi kitabullah. Sebaik-baik kata-kata adalah yang dinukil dari kitab Allah. Sebaik-baik statement omongan kita adalah benar-benar yang dinukil dari kitab Allah. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk kehidupan kita adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sebaik-baik urusan yang kita karang-karang sendiri. Ya, tidak ada yang namanya itu tujuan yang memang tidak ada contoh yang ataupun bimbingan dari sosok ataupun dari sosok Nabi Muhammad SAW ataupun bimbingan dari wahyu, nggak ada. Ya. Maka untuk itu kita aplikasikan kembali bahwasannya keyakinan ini adalah pekerjaan orang yang beriman. Jadi kalau udah orang beriman itu harus yakin. Ya, maka itulah sifat orang yang beriman. Jadi ketika dia beriman, maka kepada apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala informasikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam terangkan, ini yakin dengan adanya. Seperti ini, tabi'u dalam hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmidzi. Jadi hadis riwayat An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ahmad. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutlah umroh kepada haji. Ataupun selanjutnya mengatakan demikian, fa'innahuma, karena keduanya ataupun benar-benarlah kau lakukan haji dan umroh itu. Jadi ketika engkau mau haji dan umroh, maka seriuslah menjalankannya. Memang kenapa sih kok harus serius banget gitu menjalani haji dan umroh? Fa'innahuma, karena keduanya ibadah ambil haji dan umroh yanfiyani al-faqra wa dunuba, ya, akan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Masya Allah. Nah di sini di Allah saya nggak punya harta ya, kayak kurang ya uangnya. Nah, Masya Allah. Yakinkan ya Allah, mudah-mudahan dengan umroh yang saya lakukan, Engkau berikan keluasan rezeki. Masya Allah. Ini doa ini bukan untuk siapa-siapa juga, untuk diri saya juga Pak. Karena ini penting sekali keyakinan ini muncul. Karena Rasul yang SAW mengatakan ketika engkau haji dan umrah justru akan menghilangkan kefakiran. Kefakiran itulah sesuatu mental diri yang merasa selalu kekurangan. Ataupun kita tidak memiliki cukup kebutuhan. Ya, jadi kebutuhannya 10, dia hanya bisa memenuhinya sampai 4 gitu ya. Kalau miskin kebutuhan dasar udah bisa, tapi kalau udah fakir di bawah itu. Subhanallah. Jadi ini akan hilang dengan umroh. Dan yang kedua, dosa-dosa juga akan lepas, akan hilang. Seperti halnya, bahkan Rasul yang mulia SAW dalam hadis ini menerangkan yang hal yang luar biasa. Apa itu? Kama yanfi al-kiru khobasal hadidi wal dahabi wal fiddah. Jadi si dosa ini akan hilang. Si miskin ini akan lenyap. Si fakir akan dilenyapkan juga. Ini persis seperti halnya
karat pada besi, pada emas, dan pada perak dibakar oleh umroh ini. Jadi umroh ini akan membakar diri kita sehingga dosa-dosa akan hilang. Masya Allah. Perak ini seperti hanya dosa hilang, seperti hanya perak, emas, juga besi dibakar oleh api. Nah, keyakinan ini harus muncul ya Allah. Munculkan itu, niatkan itu sejak dini, sehingga mudah-mudahan sebelum berangkat umroh kita udah dilepaskan dari kepahitan, dihilangkan dari dosa. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim. Ketika seorang ini berniat, maka niatnya sudah mendapatkan apa kemanfaat-manfaat yang dia niatkan. Seorang yang berniat umroh, sejak niatnya dia sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala. Maka ketika kita ingin beramal soleh, segeralah berniat amal soleh. Ketika tertahan niat itu karena memang jadwal atau karena waktu yang tidak bisa memungkinkan, maka semenjak dia niat, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah tunaikan untuk pahalanya. Masya Allah. Dan terakhir dalam sabda ini disebutkan, walaysa lil haji wal umrati sawabun illa jannah. Masya Allah. Dan sementara tidak ada pahala yang layak. Luar biasa. Jadi Allah, lisan Rasul mengatakan tidak ada pahala yang layak. Hitung-hitungannya yang layak untuk memberikan pahala bagi orang yang haji dan umroh kecuali illal jannah, kecuali surga. Masya Allah. Nah, ini harus diyakinkan. Jadi ketika kita mau berangkat umroh, i'tikaf, bahwa saya yakinkan ya Allah, mudah-mudahan umroh ini menjadikan kita jauh dari kemiskinan dan kefakiran diri dan dihilangkannya dosa-dosa. Dan ini mudah-mudahan menjadi jalan saya untuk dimudahkan di surga. Maka sejak ini mulai kita hati-hati terhadap perilaku kita, mulai kita benahi niat ini, mulai sempurnakan ikhtiar, sehingga nanti ketika kita sudah berangkat umroh ini lebih, Masya Allah benarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan yang begitu luar biasa. Nanti kita kaget sendiri, Allah benar, tidak ada yang salah atau tidak ada yang keliru apa yang disabdakan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Keyakinannya harus muncul Bapak-Bapak yang berhati juga Ibu, bahwa setiap kita melakukan amal saleh maka Allah yang akan menolong kita. Intan surullah yang surukum, siapa yang benar-benar menjalankan syariat-syariat Allah dengan sempurna, artinya itu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Maka ketika kita ingin ditolong oleh Allah, bukan mencari pertolongan ke manusia, tapi tunaikan yang namanya itu syariat-syariat yang dibebankan kepada kita dengan kebaikan, dengan kesempurnaan, lurus niat, sempurnanya ikhtiar, kemudian dengan berbekal keyakinan bahwa segala bentuk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditunaikan untuk kita. Inilah hadis yang disampaikan oleh An-Nasai, Tirmidzi dan Ahmad, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua dan terpatrinya niat juga keyakinannya muncul sehingga meskipun kita belum berangkat sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala benahi kehidupan kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf demikian sadus. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Rijal Abu Mikhyal. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya barangkali saya kembalikan ke Kang Riza ya untuk update-update informasi dan barangkali untuk menutup acara ini. Barangkali sudah semua ya rangkaian acaranya. Silakan. Bismillah. Beberapa informasi kami update. Alhamdulillah untuk jamaah per bulan ini sudah ada kurang lebih 6 jamaah antara yang program itikaf akhir Ramadan dan juga yang awal Ramadan. Bismillah dan oke. Kita insya Allah akan melakukan kegiatan Zoom meeting pembinaan ini untuk persiapan untuk keberangkatan setiap bulan, dan ini adalah
Zoom meeting yang kedua ya. Nanti ini baru awal, baru perkenalan, baru pembukaan, insya Allah mulai selanjutnya akan kita lebih informasikan hal-hal yang lebih detail lagi, termasuk untuk terkait persiapan. Dan yang terdekat kita akan segera membooking untuk tiket pesawat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Tuus, kita akan booking 80 tiket seat pertama. 80 ini karena yang sudah mendaftar tadi sekitar 65, berarti kita akan booking 80 karena satu grup itu 40 orang. Jadi kita akan genapkan untuk 2 grup, jadi 80 orang. Dan kalau ternyata nanti akan ada grup yang menyusul, nanti akan dibuatkan kelompok yang ketiga untuk 40 selanjutnya. Setelah pesawat, insya kita juga akan mengkonfirmasikan untuk hotel. Kalau untuk hotel, insya Allah sudah fix yang di Mekah dan Le Meridian Tower. Yang di Madinah ini masih ada 2 opsi antara ODST atau Tajwar. Ini masih dalam konfirmasi, insya Allah. Terus itu yang bisa kami update sementara. Terus juga kami dorong kepada para jamaah karena kita akan beritikaf di Masjidil Haram, di mana kegiatan kita sehari-hari akan banyak dihabiskan untuk sholat malam. Dari awal setelah ba'da Isya sampai menjelang subuh, karena itu akan menghabiskan waktu yang cukup panjang dan cukup meletihkan bagi yang belum terbiasa. Itu 2 juz ya, 3 tergantung nanti dari Masjidil Haram seperti apa, bisa 23 rakaat atau 33 rakaat. Maka kami dorong buat bagi para jamaah untuk mulai melatih sholat malam dari sekarang, setiap hari dirutinkan. Bagi yang sudah menjalankan dan sudah punya kebiasaan, alhamdulillah diperbanyak lagi, ditingkatkan lagi. Dan bagi yang masih belang betong, mungkin mulai untuk dilatih dari sekarang supaya kita tidak kelabakan nanti. Karena orang yang mau ujian aja kan kita belajar dulu ya, terus yang mau ikut perlombaan juga latihan dulu. Nah, ini kita akan berjuang untuk beribadah nanti. Maka disiapkan dari sekarang. Begitu juga kebiasaan untuk tilawah Qur'annya juga disiapkan dari sekarang setiap hari supaya lebih terbiasa nanti di Ramadan begitu. Satu, ada yang mau ditambahkan? Barangkali pertanyaan Kang Riza, barangkali ada yang mau ditanyakan dari jamaah, ada yang kurang jelas dari calon jamaah, silahkan. Mumpung masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya sampai jam 9. Assalamualaikum. Mangga, siapa duluan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa tadi ya? Sudah jelas. Dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad dulu Iya, silakan. Pak Ahmad. Enggak. Saya istrinya, maaf. Iya, Bu Ahmad. Kalau untuk ini jaga stamina kan tiap malam kita itikaf, jaga staminanya gimana, Ustaz? Nah, jaga stamina. Nah, Babe nih yang cocok untuk menjawab sepertinya. Iya. Banyak tips-tipsnya di Babe. Nah, kalau ibu-ibu Bu Rina tuh kalau nanti. Itu ada tuh. Kalau jaga stamina sih selama itikaf di sana, yang pasti perbanyak minum air putih ya. Itu. Dan Itu air zam-zam. wajib itu. Kalau kurang aja itu sudah mulai akan terserang yang namanya flu atau radang tenggorokan tuh mudah lah gitu. Ya, betul. Betul karena kan dari kalau waktu saya kan pemberangkatannya dari Madinah ya. Dari Madinah ke Mekah. Jadi maksudnya ke Madinah dulu baru ke Mekah. Nah, jadi sakitnya itu dari Madinah karena kekurangan air minum gitu. Nah, itu pelajaran berharga lah gitu. Jadi pas di sana di Mekah, jadi selama kemarin umroh itu dalam kondisi demam. Tapi alhamdulillah
lancar ya ketika umrohnya. Dan ketika itikaf itu memang perbanyak air minum dan suplemen mungkin ya, madu gitu ya. Kalaupun biasa minum habat ya minum habat gitu. Terus perbanyak makan buah ya. Terus kalaupun misalkan anggur nih, kan di sana kan ada ya anggur kayak gitu. Nah, usahakan itu harus sudah benar-benar dicuci bersih gitu. Jangan langsung itu beli langsung makan gitu ya. Maksud tuh, nah itu hati-hati gitu. Itu kejadian agak-agak sakit tenggorokan itu. Itu sih. Terus kalau misalkan ketika saat itikaf, jadi kan manfaatkan ketika di pagi hari tuh usahakan tidur 2-3 jam gitu ya. Untuk apa namanya? Memulihkan kondisi karena kita akan mulai lagi kalau misalkan mau pulang ke hotel dulu misalkan bersih-bersih. Kalau akhwat kan bersih-bersih, mandi dan segala macamnya. Kalau lebih enak di hotel ya untuk bersih-bersih dan persiapan lagi untuk itikaf. Dan biasanya ibu-ibu mah perbekalan gitu. Jadi masak dan lain-lain gitu. Iya, betul. Oh, jadi di sana masak, Bu? Ada masak itu, Bu? Ada. Jadi nanti satu kelompok itu kita bagi-bagi ya. Satu kelompok itu sekitar 10 sampai 10 orang lah kurang lebih. Nanti ada yang bawa apa, ada yang bawa rice cooker. Oh, jadi bawa dari Indonesia gitu, Bu? Bawa dari Indonesia, iya betul, bawa dari Indonesia. Terus ada yang beli di sana? beli di sana bisa aja, bisa. Cuman kita memang kelompok saya itu bawa dari Indonesia. Ada yang beli dari satu rice cookernya. Dan itu bisa Satu kelompok satu barangkali ya. kelompok satu ada yang lebih, Pak Ustadz. Ustadz ada yang 2 gitu malam. Jadi Ada yang 2. Ada yang 2. Jadi alhamdulillah ya, saya tidak mengeluarkan biaya untuk makan. Jadi biaya uang makannya itu saya gunakan untuk DP umroh kemarin. Jadi alhamdulillah makanan berlimpah, Bu. Berlimpah. Karena pas di sana juga memang pas saat iftar jamaah juga ya, pas di Masjidil Haram juga begitu banyak yang ngasih, itu udah sayang kalau nggak dimakan gitu. Betul. Dan ada juga resep misalkan kayak bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu yang instan kayak gitu, terus kayak bumbu pecel, dan itu jadi adalah gitu. Baik. Intinya itu stamina mah memang kalau ingin waktu tidur, tapi maksimalkan. Terus ketika tidur udah nggak usah, ketika pulang ke hotel udah handphone simpan saja, jangan ketika pulang ke hotel langsung lihat handphone, status dan lain-lain gitu ya. Kita simpan aja gitu, istirahat saja gitu untuk memaksimalkan gitu. Jadi full maksimalkan di masjid ibadahnya gitu. Iya, betul. Iya. Alhamdulillah. Rezeki Ya, itu air tidak belum berlaku naik. untuk bapak-bapak ya, rice cooker ya. Kalau bapak-bapak itu bagian makannya. Ada juga yang perlu ada juga ini Stadus yang perlu juga diperhatikan Ibu untuk tentang kebugaran ya. Pandai-pandai memanage waktu ya, mengatur waktu. Jadi jangan mentang-mentang memang bulan Ramadan di Masjidil Haram kita terus-terusan tidak memperhatikan hak tubuh. Jadi hak tubuh ini tunaikan. Jadi tidak harus kalau memang kita pengen serius bisa menjalani ibadah sholat malam taraweh dan tahajud yang malam itu baik, maka sebaiknya manage waktu dengan baik, istirahatnya betul-betul hati yang baik, subhanallah. Tadi minum jangan minum yang dingin-dingin, fokus saja fokus. Kalau saya selalu gitu ya, insya Allah ini ibu pagi kalau lagi tidak nyaman sedikit langsung pulang istirahat ya, kemudian zuhurnya tidak ke Masjidil Haram, masih di hotel, kemudian asar baru berangkat. Jadi manfaatkan istirahat sebaik-baiknya. Kemudian ya baju juga diusahakan yang representatif dengan cuaca hari itu. Saya nggak tahu nih cuaca nanti biasanya panas kalau Ramadan. Panas atau nggak tahu nih. Kalau panas mungkin lebih oke lah.
Ya. Kalau dingin kan yang luar biasa di sana tuh, subhanallah. Itu Bu, jadi istirahat dan betul-betul itu sesuatu yang luar biasa. Ada zam-zam, kemudian makanan mineral, kalsium yang sangat komplit dan itu sangat mudah didapatkan di Masjidil Haram, yaitu kurma. Kalau saya itu kurma. Sahur 7 itu sudah cukup ternyata, Masya Allah. Nanti kalau makan pas ba'da maghrib atau ba'da isya. Mungkin itu yang dilakukan oleh teman-teman juga. Wallahu a'lam. Ya. Tambahan mungkin yang perlu diperhatikan adalah makanan yang kita beli di sana. Kalau kita makan nasi Arab itu kan sangat berbumbu ya, dan kadang kalau tidak terbiasa itu bisa mengganggu ke ini ya tenggorokan, dan itu beberapa yang teman-teman yang terlalu mungkin bernafsu untuk makan, jadi efeknya ke kesehatan. Baik. Ya, tambah. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Dari Babe? Ada tambahan, Babe? Tambahan juga berdasarkan pengalaman beberapa kali umroh, itu memang ada gelombangnya. Gelombang pertama ada yang istirahat di hotel, terus nanti gelombang kedua itu pada akhir baru kena kecapean gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan yang gelombang pertama itu jelas memporsil di awal gitu. Jadi waktu mereka datang, misalnya kita datang ke Madinah dulu, nah karena masih seger, nah, diporsil di situ sehingga kelelahan. Begitu sampai di Mekah biasanya pada berguguran tuh. Jadi polanya nanti betul seperti Ustadz Rizal, jaga kondisi kita sendiri yang tahu kondisi kita, jangan dipaksain gitu loh. Muntang-muntang jangan pakai muntang-muntang gitu loh. Karena di sana keadaannya kan gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kesehatan kita, tubuh kita. Terus yang utama adalah air zam-zam itu harus kita konsumsi tiap hari gitu ya. Tapi pilih yang jangan yang dingin lah. Karena kalau yang dingin itu selalu berakibat kita langsung kena flu gitu loh. Yang nggak kuat. Jadi lebih baik di sana juga ada kan tulisan nanti yang dingin atau yang tidak dingin. Kami nyarankan sih jangan yang dingin gitu untuk dikonsumsi. Kira-kira gitu. Baik, ada pertanyaan dari Bu Ais, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, apa Ustadz tanya nih, saya kan rencana bawa sepuh ya, bawa ibu saya, Ya. usianya 72 tahun. Ya. Ya kalau sepuh kan biasa gitu ya, maksudnya kadang sehat, kadang enggak gitu ya. Tapi kalau sekarang kondisinya memang alhamdulillah masih sehat gitu. Ya. Nah kan untuk kalau beliau itikaf full di masjid misalkan, apalagi tadi kan 2 juz gitu ya, mungkin akan kelelahan. Tapi kalau balik ke kamar, apakah memungkinkan Ustadz? Artinya dari segi jarak itu sendiri bagaimana? Kemudian kalau meridian itu sepertinya memang agak jauh ya kalau dari Masjidil Haram ya, untuk jalan kaki ya. Kemudian kalau untuk sepuh ini tipsnya gimana nih gitu? Apakah sebaiknya tetap diajak atau nggak diajak aja gitu? Gimana nih Ustadz? Itu satu. Kemudian kalau bulan Maret, April itu sepertinya masih agak-agak dingin ya, belum terlalu panas ya, biasanya. Iya betul. Mudah-mudahan nggak terlalu belum puncak panasnya gitu. Iya. Agustus. Gimana terus? Baik, dari saya dulu barangkali ya Bu ya, nanti ditambahin sama yang lain. Yang pertama tentu untuk yang usianya sudah senior ya,
Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kesehatan, itu yang paling utama ya. Selain juga tentu doa Bu ya, doa yang paling penting untuk kita minta dari hari ini agar Allah memberikan kesehatan, kemudian kekuatan, kesabaran, kemudahan, sehingga nanti karena kadang-kadang justru banyak hal yang di luar dugaan kita gitu Bu ya. Ada orang yang badannya besar, seger gitu ya, begitu di sana dari hari pertama itikaf seminggu sampai hampir selesai itu tumbang di kamar Bu, gitu ya. Artinya tidak menjamin yang kemudian badannya sehat di sini gitu kan, kuat, merasa tidak akan sakit gitu. Justru di situ menjadi ujian buat mereka gitu. Ketika mereka mengandalkan pada kekuatan fisiknya gitu, maka yang harus diandalkan adalah pertama kita benar-benar meminta ya pertolongan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhtiarnya adalah betul-betul memperhatikan dan menyesuaikannya. Artinya kalau untuk yang sepuh nanti di manajemen waktu, Bu. Yang pertama jelas harus ada yang mendampingi ya secara khusus, dan kemarin pun ada jamaah yang bersama anaknya, dan anaknya itu kemudian menyampaikan ke saya, Ustadz, sebenarnya saya ingin sering ke Masjidil Haram katanya, tapi kondisi orang tua tidak memungkinkan, maka saya mengikuti standar orang tua saya karena saya yang bagian jaga. Terus gimana Ustadz, katanya, pahala saya bagaimana gitu. Padahal saya pengennya seperti yang lain begitu kan. Kalau yang lain tuh dari mulai maghrib, isya, kemudian taraweh sampai sahur full di Masjidil Haram. Yang sementara orang tuanya karena untuk full itu kan tidak memungkinkan. Biasanya ngambil sesi satu pulang. Jadi tidur di rumah itu, nanti ngejar di hotel. Kemudian nanti ngejar subuh sudah ada di sana lagi. Jadi ada waktu istirahat. Saya sampaikan pertama Allah tahu niat kita. Yang kedua, kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu karena uzur sakit, maka insya Allah Allah akan catat kita mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang sehat, ya kan? Kenapa? Karena ada uzur yang kemudian tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu secara sempurna. Tetapi Allah tahu kemampuan kita, niat kita, dan untuk yang mendampingi itu pahalanya dua. Bilang pertama, antum mendapatkan pahala itikafnya, pahala sholatnya, pahala Ramadannya, pahala saumnya, dan yang tidak didapat oleh yang lain, yaitu pahala khidmat kepada orang tua. Yang itu jauh lebih besar daripada pahala yang didapat oleh orang-orang yang hanya beribadah untuk dirinya sendiri. Jadi ini yang kemudian membuatnya menjadi lebih semangat ya Bu ya. Artinya kaidahnya itu adalah makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Kalau sesuatu itu lebih sulit, ibadah itu lebih sulit dilakukan, lebih berat dilakukan, maka dia akan lebih utama pahalanya dan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu nanti untuk yang sepuh kita ada briefing khusus ya Bu ya terkait dengan manajemen waktunya. Melihat situasi dan kondisinya. Yang pertama yang jelas harus ada pendamping. Yang kedua juga harus dibekali dengan alat komunikasi. Yang ketiga barangkali nanti disesuaikan. Jadi tidak harus ibadah full, tapi kalau memang sanggup full di masjid itu alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak setengah-setengah Bu. Jadi di hotel kemudian ada di masjidnya seperti itu. Atau bisa juga mengejar di malam-malam ganjilnya. Misalnya malam genapnya di hotel, malam ganjilnya nanti di masjid. Tapi saya sarankan sih sebenarnya setiap hari bisa ibadah, minimal mengambil salah satu sesi Bu. Bisa sesi taraweh sebelum tengah malam, atau sesi taraweh setelah sesi qiyamul lail setelah tengah malam.
kalau tidak memungkinkan. Tapi kalau masih kuat, ya insya Allah bisa ikut secara full seperti yang lain. Hanya nanti waktu istirahat di hotelnya bisa jadi lebih banyak. Misalnya kalau yang lain pagi, duhur udah di masjid lagi. Barangkali untuk ibu pagi sampai apa namanya asar barangkali ya istirahatnya supaya lebih nyaman di hotel. Nah nanti ngejarnya pada asar sudah bergerak ke Masjidil Haram karena ibadah yang utama di 10 hari terakhir itu bukan di siang harinya, tapi di malam harinya. Gitu. Sehingga dan tidak perlu khawatir, jadi saya nggak kebagian duhur di Masjidil Haram dong Ustaz, begitu kan. Nah ini yang barangkali kita juga harus pahami bahwa ada prioritas Bu ya. Karena kalau kita paksakan menghindari kemadorotan ya, itu jauh lebih baik Pak. Bu ya, karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Ya, kalau kita sholat duhur di masjid, sementara fisiknya belum sehat, itu akan menjadi kemadorotan. Karena kalau sudah sakit, bukan cuma duhur yang tidak dapat, asarnya, itikafnya, semua nggak dapat gitu ya. Itu madorotnya lebih besar. Maka tidak masalah kita meninggalkan satu ya, sholat duhurnya tidak di haram, tetapi kita lebih prepare kesehatan kita sehingga kita mendapatkan yang lebih utama, yaitu malam harinya bisa itikaf ya, bisa apa namanya sholat berjamaah maghrib, isya, kemudian juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sementara itu dari saya Bu, barangkali dari yang lain ada tambahan silahkan. Tambahan Ustadz, kebetulan waktu kemarin ya, kita satu kamar yang memang ada satu jamaah yang memang usianya sudah sepuh. Dan itu memang ketika mantunya atau anaknya ya saya lupa. Jadi silih bergantian gitu menjaga. Jadi hari ini siapa yang full di masjid gitu ataupun ada yang memang silih berganti. Kemudian misalkan kan di kamar itu nggak semuanya ada yang berangkat sebelum zuhur, ada juga yang berangkat setelah asar. Nah, jadi biasanya kan saling menitipkan. Jadi itulah hikmahnya silaturahmi dalam satu kelompok itu gitu, saling menjaga satu sama lainnya. Ini saya titip ya ibu saya ketika sedang tidur, saya mau sholat zuhur berjamaahnya di haram gitu. Jadi sudah berangkat zuhur, nanti saya kesini lagi misalkan asar untuk jemput ibu saya gitu. Seperti itu salah satu strateginya gitu. Alhamdulillah. Ya, ini juga Bu, makanya kita dari awal akan ada pembinaan dan perkenalan antar jamaah agar tadi terbangun silaturahim dan ta'awun ya, saling itsar, mendahulukan, saling menolong, Masya Allah. Dan ini yang saya maksud dengan backpacker di umroh kita ya, sehingga alhamdulillah dengan satu kamar bareng-bareng itu kita nambah keluarga baru ya setiap tahunnya. Karena kalau kamarnya cuma berempat yang kenalnya hanya yang satu kamar saja gitu, yang lainnya biasanya nggak terlalu dekat. Tapi karena satu kamarnya kemarin tuh ada yang kalau Ikhwan sampai 30 ya, tapi tahun depan kayaknya nggak akan segitu ya Kang Riza ya. Agak dikurangi supaya lebih nyaman. Kemarin tuh sampai 30 dapat keluarga 30 ya, keluarga baru. Bahkan belum sampai 1 bulan sudah reunian. Ada umroh reunian belum 1 bulan begitu. Jadi karena saking dekatnya kita satu sama lain, yang mudah-mudahan ini jadi jalan silaturahim, nambah keluarga dan nambah apa namanya ukhuwah di antara kita ya. Silakan dari yang lain barangkali. Tanya lagi boleh kan? Ya, silakan satu lagi. Tadi jarak dari Hotel Meridian ke Masjidil Haram itu kalau ditempuh dengan jalan kaki kira-kira berapa menit ya Ustaz? Iya. Silakan. Babe udah pernah ngitung? Kalau jarak sebenarnya kan jauh ya, cukup jauh 2 kilometer. Tapi memang dari Hotel Meridian Tower sampai ke Masjidil Haram itu ada shuttle bus. Shuttle bus yang ada terus 24 jam dan jumlahnya banyak sekali shuttle-nya itu. Jadi hampir malah nggak berhenti ada terus gitu. Kita tidak akan lama menunggu bis, pasti akan selalu ada yang baru.
itu perjalanannya dari Hotel Le Méridien ke Masjidil Haram atau sebaliknya itu hanya 2 menit. Jadi kita tidak perlu berjalan jauh sejarak 2 kilometer, tapi cukup naik shuttle bus dan itu gratis insya Allah. Pulang pergi sampai ke Zamzam Tower. Di bawahnya Zamzam Tower, bagian belakang itu ada terminal bisnya. Nah, paling jalan kakinya itu dari Zamzam Tower ke tempat ke Masjidil Haram, ke masjid tempat kita itikaf. Jadi kalau secara ukuran jarak jauh, tapi secara ukuran waktu sebenarnya sama saja, Bu. Karena tadi Ada ini, Sadus, ada apa? Ada beberapa hotel juga yang menyediakan shuttle bis ya. Tapi keuntungannya Remedian Tower ini shuttle-nya ini tidak ada jalannya tidak dilalui oleh yang lain atau busway gitu ya istilahnya itu. Itu hanya bis itu saja. Jadi kenapa cepat? Karena memang hanya sekedar bis itu langsung dari Kudai. Kudai itu tempat spesial. Kenapa disebut spesial? Karena itu adalah parkir khusus untuk orang-orang yang akan masuk ke Masjidil Haram dari orang-orang yang tinggal di Mekah dan sekelilingnya. Kemudian mereka tidak boleh parkir dekat dengan Masjidil Haram, maka disediakan tempat parkir yang luas yaitu di Kudai. Ada fasilitas yang namanya fasilitas busway, bus sana, yang mana fasilitas bis ini terintegrasi dengan Masjidil Haram dan juga si jalannya tidak bisa dilalui oleh yang lain. Kalau misalkan yang pakai shuttle di hotel-hotel yang lain, shuttle busnya itu ikut dengan eh, jalan reguler, jadi lebih lama. Nah, keuntungannya kenapa sih jauh kok cepat? Karena emang tidak dilalui yang lain, cuma 2 menit, bahkan kurang dari 2 menit. Gitu ini alhamdulillah. Jadi tidak akan pernah merasakan insya Allah jalan yang panjang kalau kita manage dengan baik ya. Insya Allah. Begitu Bu. Alhamdulillah ya, sudah lebih dimudahkan dengan ada shuttle bus ya. Apa ada satu lagi? Kalau ketika berkumpul untuk buka puasa, kemudian sahur gitu ya, ini ada tempat kumpulnya atau misalnya kan saya sudah terlanjur masuk di dalam gitu ya, di dalam Masjidil Haram gitu. Kemudian lupa nih bahwa kalau buat buka puasa atau tidak persiapan itu gimana, Ustaz? Ya. Siapa nih yang mau jelasin? Untuk berbukanya itu insya Allah di lapak tempat kita itikaf, Bu. Jadi kita tidak harus berbondong-bondong pergi ke satu tempat untuk berbuka, tapi insya Allah makanan itu akan diantarkan. Nah, kenapa diantarkan? Itu nanti akan ada pembahasan khusus terkait tadi masalah kesehatan, masalah distribusi makanan, dan teknis-teknis lainnya. Jadi insya Allah nanti kita ada yang namanya tim khidmat. Tim khidmat ini ada yang tetap dan ada juga yang bergilir antar jamaah yang bertugas untuk membeli makanan, mengambil makanan, terus ada juga nanti bendahara yang mengumpulkan infak dan sebagainya. Nah, jadi sebagian jamaah yang lain yang ada yang fokus itikaf, yang tidak bertugas dia akan menunggu di tempat lapaknya, lapak kita, base camp kita nanti. Nah, di situ kita akan berbuka puasa dan tim khidmat ini yang nanti akan mengantarkan. Dan terutama untuk yang sudah sepuh, nah sudah sepuh pasti tentunya tidak akan mendapatkan tugas-tugas khusus. Yang sepuh silahkan menunggu dengan santai sambil beribadah di lapak untuk beritikaf. Kurang lebih seperti itu. Dan tempat itikaf kita, insya Allah kita sudah biasa menggunakan area masjid perluasan King Abdullah di bangunan yang baru Masjidil Haram. Nah, di situ biasanya kita ambil lantai 2 atau lantai 3 dan itu terbagi atas 2 area. Area depan tuh area Ikhwan, di belakang area Akhwat. Nah, di area Akhwat belakang itu biasanya oleh askar diperbolehkan untuk berkumpul keluarga. Jadi untuk sahur atau untuk berbuka itu bisa agak melipir yang keluarga yang ada campur ikhwan akhwat, suami istri itu bisa berkumpul untuk berbuka bersama. Insya Allah. Gitu, Bu. Kurang lebih seperti itu. Nanti teknisnya ya.
Ya, bisa dibahas menyusul. Intinya pertama lapak kita bersama-sama. Kemudian yang kedua nanti untuk makanan itu ada distribusi juga, ada kerjasama nanti antara grup ikhwan dan akhwat. Bahkan yang belanja biasanya bagian ikhwan. Jadi ibu-ibu nitip itu biasanya. Karena kita ada grup nanti ya. Jadi ketika bapak mau belanja, saya ibu-ibu nitip sekian box nasi gitu kan, kebuli gitu. Nah, itu nanti tinggal janjian di lantai berapa, di mana itu nanti didistribusikan gitu. Nah, teknis masuk masjidnya Babe lebih paham ya, karena sebenarnya nggak boleh Bu masukin makanan terlalu banyak gitu ya. Bukan tidak boleh barangkali ya, dibatasi oleh askar ya. Kiat-kiat. Nah, sehingga nanti ada tips-tipsnya supaya nanti bisa masuk itu makanan. Tapi kalau udah di dalam sih aman, jadi tidak dipersoalkan. Hanya ketika kita bawa makanan satu kresek besar itu masuk, pasti itu ditolak oleh askar gitu. Jadi nanti ada tekniknya untuk mendistribusi supaya nanti tidak dalam bentuk makanan yang banyak gitu, tapi sedikit-sedikit, tetapi melalui banyak pintu gitu atau melalui banyak orang. Nah seperti itu. Itu barangkali Bu ya, insya Allah. Kemudian pertanyaan terakhir ini dari Assalamualaikum Ustadz, ada yang mau Ya. ditanya Ustadz? Silahkan. Ya. Ya Ustadz, kalau untuk menjaga kesehatan kita, tentunya kita kan akan masing-masing itu akan sudah prepare sebelumnya tuh bahwa kira-kira obat-obatan yang biasanya kalau dia sakit itu apa yang dimakan gitu ya, obat apa. Nah, tapi seandainya seandainya harus sampai ditolong oleh petugas kesehatan, itu gimana Ustadz? Apakah ada dari travel ini apa ada petugasnya atau gimana Ustadz? Itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Kang Riza, silakan. Ya insya Allah. Gimana Pak Be? Tahun ini ada dokter yang ikut gak ya? Ya qadarullah setiap tahun kita selalu ada yang berangkat, petugas kesehatan ataupun dokter yang selalu tergabung dengan jamaah kita. Ya semoga di tahun ini juga ada. Memang kalau petugas khusus kesehatan memang kita tidak ada. Jadi tapi kita juga berkoordinasi dengan kalaupun ada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penanganan medis, insya Allah itu mudah karena di Masjidil Haram pun itu sudah disiapkan pos-posnya untuk bantuan medis. Ya. Baik, begitu Bu ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Nanti kalau ada penanganan khusus kita akan berkoordinasi dengan pihak muasasah juga di sana ya untuk penanganannya insya Allah. Kemudian pertanyaan dari Pak Rifa, untuk pemberangkatan nanti apakah berkumpul di satu tempat atau di bandara ya Ustadz? Kang Riza silahkan. Untuk keberangkatan, untuk yang berangkat karena kebetulan kita LTI Tour itu berdomisili di Bandung, maka akan ada keberangkatan bersama dari Bandung. Jadi kita akan menggunakan bis yang nanti akan di-list siapa saja jamaah yang akan berangkat bersama dari Bandung menggunakan bis menuju bandara. Tapi bagi jamaah yang berada di luar kota Bandung ataupun yang ingin langsung ke bandara itu bisa langsung. Jadi kita bisa ketemu di bandara. Seperti contohnya Babe Lutfi, beliau dari Bekasi, maka kita akan ketemunya nanti di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Ya. Lebih seperti itu. Baik, masih ada? Kalau tidak ada kita satu lagi ya. Satu lagi terakhir. Backpacker nih. Backpacker itu ada batasan bawaan Ustadz. Oh iya, bawaan ya. Nah, ini penting ini Kang Riza, silakan. Untuk bawaan yang diperbolehkan itu adalah membawa satu koper standar ukuran 24 inch. Nah, karena kita nanti koper ini tidak diwajibkan untuk membeli ke travel, tapi jamaah dipersilakan untuk yang sudah punya koper bisa membawa koper sendiri. Nanti yang dari
kami akan ada bungkusnya, bungkus koper yang nanti kopernya akan dibungkus dengan identitas LTI Tour. Dan di luar koper satu itu yang diperbolehkan membawa adalah tas tenteng ke kabin. Selain nanti ada tas backpack yang juga disediakan oleh LTI Tour. Jadi LTI Tour akan menyediakan bungkus koper yang 24 inch dan tas backpack kecil. Backpack kecil akan untuk mobilitas selama ibadah. Ya, tas backpack kecil itu karena ke Masjidil Haram tidak bisa bawa tas yang besar ya, masuk masjid. Jadi hanya tas kecil yang boleh. Oke, saya kira cukup ya, Bu, Bapak Ibu. Kalau pakaian, Ustadz, Pakaian, silakan satu lagi. maksudnya cuci sendiri, laundry sendiri di sana ada ya? Ada. Supaya nggak terlalu banyak bawaan gitu. Ada laundry ada, mau nyuci sendiri juga bisa. Nah, kalau bapak-bapak biasanya nyuci sendiri. Nanti ada tekniknya juga, Bapak itu. Ibu-ibu nyuci sendiri. Ada yang nyuci sendiri, ibu-ibu juga. Itu bebas, banyak pilihan, Bu. Nanti tergantung budget. Jadi kalau yang pengen hemat, nyuci sendiri, terus dijemur. Nah ini yang penting jangan dijemur di lantai atas. Jangan di rooftop ya. Hilang semua. Hilang semua ya. Kemarin ada yang kecolongan ya karena mungkin belum tahu. Akhirnya menjemurnya di lantai paling atas dan alhamdulillah ketika akan diambil sudah tidak ditemukan lagi. Karena itu mungkin tempat menjemurnya juga bukan pada tempat yang tepat, barangkali oleh security diamankan ya, bukan ada yang ngambil barangkali seperti itu. Nah, nanti untuk penjemuran itu tetap di dalam ruangan ya, terutama kan di jendela itu kan panas ya, itu ditempel juga cepat kering seperti itu. Nanti ada sesi juga untuk itu khusus penjelasan tentang manajemen mencuci ya, perlengkapan cuci mencuci, packing baju yang digunakan, bagaimana mobilitas antara hotel ke haram, bajunya seperti apa, menukar pakaian ke hotel, nanti juga ada sesi khusus insya Allah. Termasuk untuk makan juga tahun lalu alhamdulillah kita juga ada yang ya sebagian dapat infak ya dari jamaah Indonesia, dari yang ingin mendapatkan keutamaan donasi atau infak sedekah berbuka untuk jamaah yang ada di Mekah gitu ya. Nah, jadi sebagian dapat makan gratis ya dari LTI Tour ya. Kebetulan ada saudara-saudara kita yang juga ingin dapat pahala kita gitu. Kemudian mereka mensedekahkan untuk berbuka dan sahur bagi jamaah. Dan itu ternyata nilainya lumayan besar gitu. Sampai kemarin kita dapat al-baik tuh berapa kali, Bapak ya? Banyak sekali. Al-baiknya melimpah. Daging unta juga berkali-kali. Berkali-kali juga dapat daging unta dan juga catering masakan Indonesia gitu. Sehingga memang hemat ya. Sampai Bu Rina jadi DP tahun ini itu dari uang makan yang bisa dihemat. Tambahan tadi yang pakaian itu, sebetulnya kalau di Saudi itu kita tuh tidak bau badan, lain dengan di Indonesia. Ini yang jadi catatan penting karena humidity-nya beda di Saudi, sehingga kalau kita pakai pakaian di Indonesia itu mungkin sehari harus ganti, tapi di Saudi itu 3 hari pun nggak bau gitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa pakaian itu jangan banyak-banyak. Jadi dicukupkan aja karena kita pakai itu nggak bau keringet gitu. Ya Ustadz ya, begitu ya Pak Rijal ya. Ya betul Ustadz.
Khususnya bapak-bapak ya, bapak-bapak biasanya nggak terlalu perhatikan itu. Sadija juga cuma bawa 2 setel biasanya itu, Babe. Side A, Sisanya side B. Iya, side A saja. Betul, betul, betul. bener itu. Ya, nanti terkait pakaian, perlengkapan yang perlu dibawa, karena untuk ikhwan dan akhwat itu juga ada treatment yang berbeda, jenis pakaian, persiapan juga berbeda. Nanti sesinya khusus, nanti ada sesi, salah satu sesi khusus membahas yang ikhwan, apa perlengkapannya, dan untuk yang akhwat, apa perlengkapannya. Jadi pengalaman dulu kita satukan, satu pukul rata semua, ternyata ada beberapa hal tidak berlaku untuk jamaah akhwat. Maka akhirnya kita buatkan dua penjelasan untuk terkait perlengkapan. Bagaimana yang ikhwan, bagaimana yang akhwat. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Itu dulu barangkali Bapak Ibu jangan dihabiskan sekarang, biar nanti bulan depan kita diskusi lagi gitu ya, disimpan sebagian. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiro atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan diberikan umur, dan mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk kita bersama-sama bisa itikaf, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar setara 83 tahun kita ibadah, yang barangkali kesempatan peluangnya terbuka lebar kalau kita bisa fokus ibadah di sana, karena kalau di Indonesia itu banyak gangguannya, gangguan mudik ya, gangguan segala macam, kue lebaran ya dan sebagainya. Tapi kalau di sana insya Allah kita fokus, mudah-mudahan Allah berikan itu keistimewaan itu kepada kita. Baik, selanjutnya silahkan ke Kang Riza barangkali untuk penutup. Mungkin sudah, berarti kita sudahi pertemuan Zoom malam ini. Insya Allah kita akan adakan lagi sesi selanjutnya bulan depan. Untuk pertanyaan-pertanyaan tambahan atau informasi bisa disampaikan di grup WhatsApp ataupun Japri, silahkan. Mungkin itu saja untuk malam ini, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun Bapak Ibu. Turnuhun Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Masih ada yang bertahan? Boleh. Kapan itu ke Bekasi, Kang Riza, nunggu buah madu? Iya, saya masih belum ada. Ya, opos ya. Saya belum dapat respon nih. Lutfi ini Babe Lutfi juga ini. Iya, ini saya ya pakai laptop yang satunya.